kasus korupsi itu apa ya, kalau disalahgunakan memang gede sekali keuntungannya untuk si oknum-oknum yang menyalahgunakan ini. Makanya berebutan itu terjadi dan ketika saya bilang disalahgunakan untuk keuntungan, keuntungannya kan bukan hanya keuntungan duit, di Iya, politik. politik. Karena Anda tahu siapa yang Mas Win tahu siapa yang Terakhir. dapat? Jokowi. Jadi itulah bahayanya juga memberikan award untuk orang-orang yang ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan perbuatan selanjutnya. Bahkan ketika bicara presiden pun ini ada lingkaran yang lagi juga cari pengaruh dan lain sebagainya. Sangat-sangat rentan disalahgunakan. Iya. Nah dalam situasi seperti itu pasti yang nggak akan punya bargaining position kuat Ya, ya PDI iya. Perjuangan karena Karena mereka di bukan luar anggota barisan. koalisi gitu. Iya, iya, iya. Jadi maksud saya dengan segala husnuzonnya gitu ya, prasangka baik, saya melihat PDI Perjuangan sedang mainkan peran itu. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu perkembangan dari tuntutan aksi yang terjadi di bulan Agustus kemarin. Ketika sebagian besar publik menuntut pemerintah atau DPR untuk kemudian membahas tentang undang-undang perampasan aset. Baru kemarin DPR melakukan rapat untuk ya semacam kick off lah, menyatakan bahwa naskah akademik sama draftnya katanya sudah jadi. Untuk memahami ini dan bagaimana posisi dari undang-undang perampasan aset ini dalam bingkai upaya kita untuk melakukan pemberantasan korupsi, kita undang untuk pertama kalinya di luar Pertama kali. dialektika salah satu dari 3 aktor Dirty Vote ya, yang terakhir ini karena sebenarnya saya ngundang itu sudah sering loh, itu beberapa Nggak kali. bisa ya, Iya, nggak bentrok-bentrok. aktor perempuan satu-satunya di antara 2 aktor laki-laki, Mbak Bivitri Susati. Salam Pancasila, Mbak. Salam Pancasila. Mbak Biv, terima kasih banyak sudah mau nyambangi Ruang Dialektika. Senang sekali diundang, thank you. Kita kepingin dibantu untuk memahami bagaimana melihat tentang undang-undang RUU perampasan Iya, aset ini iya. yang saat Agustus kemarin kan salah satu yang dituntut banyak pihak gitu ya untuk kemudian disahkan. Karena di imajinasi publik itu kalau saya bisa menyimpulkan kan gini, koruptor itu tidak takut kalau hanya sekedar Benar. dihukum berapa lama gitu ya, karena mereka duitnya masih banyak kan ya. Iya, Tapi ya orang dengan mereka bisa bayar ini di makanya penjara, pulang makanya balik. pulang balik gitu kan atau nonton tenis misalnya Iya. di mana gitu kayak Jayus kemarin gitu ya, Gayus gitu ya. Nah, imajinasi publik kan membayangkan ketika ada undang-undang yang membuat ketika mereka terbukti korupsi, ada kemudian sarana untuk memaksa bahwa aset yang dikumpulkan dari korupsi itu bisa dirampas oleh negara. Itu akan semakin menakutkan bagi mereka gitu. Iya. Itu imajinasi itu masih relevan nggak dengan kemudian undang-undang perampasan aset hari ini? Sebenarnya masih, bahkan lebih keren. Hmm, Jadi kan tadi Mas Win bilang, mmm, bisa dirampas kalau mereka terbukti korupsi. ya, Nah, di RUU perampasan aset ini, itu poin pentingnya. mhm. RU ini istilahnya itu non conviction based, Tidak berdasarkan, forfeiture. conviction, Jadi, apa conviction itu bahasa Indonesianya? apa ya, penuntutan, Mmm, tidak berdasarkan penuntutan. keputusan, Heeh, oke, penuntutannya bahkan ya, mhm, belum sampai bahkan maksudnya bayangkan bahwa RUU perampasan aset ini sebenarnya kalau dalam ilmu hukum itu kan ada pidana, ada perdata tuh. iya, Yang pidana yang urusan sama publik, yang perdata tuh misalnya saya sama Mas iya, Win gitu, iya, personal. utang piutang atau apa Utang gitu ya? piutang. Nah, perampasan aset ini perdata masuknya. Mmm, Jadi, bahkan kalaupun tidak ada urusan pidananya sama sekali, belum mulai dan, cuma baru diduga, mereka sudah harus membuktikan bahwa memang itu bukan, mereka harus membuktikan iya, bahwa aset itu memang sah. iya, Nah, kalau enggak bisa disita untuk negara. mmm, Nah, jadi dia sebenarnya bagus sekali kalau memang kalau memang ini harus dipakai juga ya kata-kata itu, kalau memang konsepnya betul-betul konsisten dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan, ya para aparat penegak hukum atau kepentingan lain yang masuk lewat aparat penegak iya, hukum. Karena itu tadi,
keren tapi bahaya juga. Ya, sebelum kita masuk ke disclaimer-nya tadi ya, Mhm. rambu-rambunya tadi, Mhm. detailnya dulu biar publik itu Ya. paham. Apa aja sih yang diatur di undang-undang atau RUU perampasan aset? Jadi ini tidak perlu ada kasus Ya, pidananya. tidak perlu menunggu ada Nggak keputusan perlu pengadilan gitu menunggu. ya. Misalnya saya misalnya bilang, "Nih, Mas Win aneh banget nih, pejabat kelas bawah, tapi kok Triliunnya. hartanya 10 triliun," misalnya. Karena kan kita punya laporan kekayaan harta, penyelenggara negara ya. Maka Mas Win harus menjawab, "Oh, ini memang sah semuanya, saya memang dari dulu pengusaha," dan seterusnya dan seterusnya. Kalau misalnya tidak bisa membuktikan, maka bisa ada mekanisme sebenarnya hukum perdatanya. Jadi, langsung saja, tetap ada proses hukum pasti, tetap Para ada pihaknya pembuktian. siapa? Para pihaknya itu negara dan biasanya negara itu diwakili oleh pengacara negara itu jaksa, Jaksa. dengan orang itu. Nah kemudian, kalau seandainya sudah ada kasus pidananya pasti lebih mudah. Iya. Jadi langsung disita untuk kepentingan negara, Hmm. asetnya Mas Win gitu seandainya. Mudah-mudahan kita enggak ya Enggak, kena jadi itu jelas koruptor ya. bukan pejabat Saya ini negara gitu. contohnya biar enak aja. Iya, iya, iya. Misalnya Mas Win gitu langsung aja diambil dan asetnya dianggap sebagai, asetnya negara, karena kan negara itu pasti punya aset ya. Nah jadi sebenarnya sesederhana itu kalau mau dijelaskan dengan sederhana. Oke. Nah cuma yang tidak sederhana adalah prosesnya. Karena prosesnya itu artinya, satu misalnya, yang mengelola aset yang disita itu Hmm. siapa? Iya. Ya jangan sampai Iya. banyak lah ya ceritanya ya. Ada mobil sitaan ini lelangnya di mana gitu, tiba-tiba Asetnya dipakai itu kan siapa gitu. banyak. Belum lagi nanti properti, rumah, bangunan, gedung-gedung di Jakarta juga banyak gitu ya misalnya, apalagi di daerah lain. Nah, jadi yang mengelola itu siapa? Itu satu. Apakah, institusi mana dari negara? Apakah kejaksaan Iya. misalnya atau kepolisian dan seterusnya. Kedua juga proses pembuktiannya itu. Apakah membuka peluang karena yang namanya proses penegakan hukum itu yang harus ditutup kan pengawasannya memang. Iya. Dia membuka opportunity atau peluang nggak buat orang-orang untuk main-main. Misalnya Hmm. saya bilang, "Mas Win saya ambil ya cangkirnya ya." Terus Mas Win bilang, "Aduh Anda saya bayar aja deh 500 perak, ambilnya ininya aja, piringnya aja, jangan cangkirnya," misalnya. Itu Peluang seperti itu itu ada itu nggak? kayak korupsi pajak yang all in kemarin itu Itu kan. dia. Dari 23 pokoknya tagihan sama Benar, ininya pengalaman kan. kita kan buruk ya soal itu. Iya. Nah, tapi itu juga harusnya ditutup dalam RUU ini. Dan kemudian yang jadi perhatian banyak orang juga, jangan sampai ini jadi semacam pemutihan korupsi. Hmm. Nah, ini ICW salah satunya yang keras juga soal ini, jangan sampai Tapi jadi pemutihan. presiden pernah loh mengungkapkan itu. Ngeri kan? Iya. Ngeri, karena kayaknya ada intensi ke situ. Memutihkan dalam arti itu, jangan-jangan nanti kalau asetnya sudah diurus segala macam dengan undang-undang perampasan aset, kemudian nanti pidananya jadi lebih lemah. Atau yang kedua juga yang disuarakan ICW adalah jangan sampai ini cuma berlaku untuk yang ke depan. Oke, Jadi jadi yang nggak berlaku surut nggak gitu. berlaku surut, maksudnya yang udah jalan proses pidananya, yang udah ketahuan atau nggak bisa dilanjutkan prosesnya. Kan kemarin ada satu yang KPK, saya lupa kasusnya apa, tapi ada yang KPK bilang kasus tambang nikel, tapi saya Mhm. lupa, perusahaan apa. KPK bilang, "Oh kami nggak lanjutkan, karena pembuktiannya susah, nggak mungkin." Sudah berlalu kejadiannya. Ini baru-baru ini, KPK bilang, "Kami tidak teruskan," dikeluarkan surat, perintah penghentian penyidikan, karena tidak bisa dibuktikan kerugian negaranya misalnya. Oke. Nah jadi, yang kawan-kawan khawatirkan adalah jangan sampai nanti kasus yang udah kayak begini, atau yang sudah berlalu, Iya, kemudian perampasan asetnya tidak di dilakukan. merasa itu sudah, sudah tidak bisa memenuhi lah untuk kebutuhan Iya. pembuktiannya tadi ya. Betul. Jadi itu poin-poin utamanya sebenarnya di situ, terutama tadi ya, proses pembuktiannya walaupun ini bukan pidana ya, tapi kan Iya. tetap harus ada pembuktian yang rentan disalahgunakan, kira-kira gitu. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan publik itu juga gini, kan Agustus ya Hmm, terus kemudian September, pertengahan itu mereka komitmen katanya mau percepatan. iya. Ada waktu 4 bulan sampai kemudian kemarin katanya MA-nya. Pertanyaan kemudian, Mmm, Mbak Bibi kan cukup aktif ya sebagai mhm masyarakat mhm sipil di kegiatan-kegiatan anti korupsi. mhm. Dilibatkan nggak dalam proses nyusun naskah akademik sama draft-nya ini? Waktu awal sekali, yang sekarang terus terang saya sudah tidak dilibatkan, tapi waktu awal draft-nya masih di PPATK, Mhm. PPATK itu waktu itu mengadakan beberapa FGD. Nah, saya diundang untuk ngasih pendapat aja. Oke.
Tapi itu udah 10 tahun yang lalu atau apa gitu. Karena sebenarnya undang-undang ini udah lama. Jadi memang kalau pertanyaan ke saya misalnya, "Saya setuju nggak sih dengan undang-undang ini?" Setuju. Karena Mas Win benar, orang tuh udah nggak koruptor bukan orang ya, koruptor itu nggak takut kalau dipidana aja karena ya mereka nanti dapat keringanan lah, Iya, nanti remisi, tahu-tahu udah keluar aja ya. iya. Eee, Padahal aset hasil korupsinya masih utuh iya, gitu. asetnya udah dilariin ke Singapura, ke mana-mana atau dicuci, pencucian uang kan. Terus juga di penjara juga waktu itu sudah rame ya, udah lama tuh, tapi masih berlangsung sampai sekarang, bahwa mereka sebenarnya hidup mewah di penjara gitu. Bahkan yang saya dengar Iya, di daerah sekitar iya, Sukamiskin itu, perumahan-perumahan besar itu isinya koruptor semua. iya. Mereka ya tidurnya di rumah aja pakai AC dan lain sebagainya. Nah, jadi mereka sama sekali nggak takut dengan pidana karena mereka bisa membeli aparat penegak hukum. Jadi, memang butuh terobosan. Salah satunya ini ya. Perampasan aset ini terobosan sekali dan karena udah lama, bahkan juga digunakan oleh buzzer. Jadi saya aja di media sosial saya itu kalau ngomong apa aja selalu dibilang, "Alah nggak pernah ngomong soal undang-undang perampasan aset." Saya sih kalau di medsos nggak pernah saya tanggepin ya, cuma kan dalam hati saya, ya elah saya dari zaman masih di drafting oleh PPATK aja saya udah Masih terlibat gitu. Jadi terlibatnya yang lama, jadi yang baru ini saya terus terang tidak terlibat, tapi tentu saja mengikuti prosesnya. Jadi saya selalu cari informasi, "Lihat dong draft yang baru," gitu, mmm. tapi nggak dilibatkan langsung gitu sebagai apa, tim ahli atau apa, tidak. Nah, sekarang disclaimer-nya tadi. Mmm, Tapi, apa masalahnya kalau misalnya itu. ini tidak dikelola dengan benar atau tidak disusun dengan benar? Apa masalah? Apa resiko yang akan, merugikan publik kaitannya dengan undang-undang ini? Iya tadi ya, resikonya adalah, yang pertama, perlu diketahui dulu ada konteks perebutan kekuasaan. Maksud saya, tadi yang pertama saya sebutkan, siapa yang mengelola aset yang dirampas Ya, ini? Nah, jadi waktu saya masih terlibat itu, juga beratnya di situ. Kejaksaan bilang, "Oh, kami dong, karena kami yang pengacara negara." Yang mana memang betul. PPATK bilang, "Oh, nanti dulu studinya begini-begini." Studi banding juga sudah banyak. di Jadi negara-negara lain sudah, maksudnya? jadi tim kejaksaan itu sudah studi banding di Australia, di mana-mana. Tim yang lain jugalah, tim ahlinya itu. Nah, waktu itu masih ada perdebatan itu, tapi memang yang sekarang akhirnya memang kejaksaan, karena kejaksaan juga sudah mengukuhkan, posisinya dalam konteks itu. Jadi untuk istilahnya tuh rumah, apa, rukbasan, perampasan barang perampasan gitu ya. Mmm, Itu sekarang semua dikelolanya di kejaksaan misalnya. Nah, jadi itu satu, oke misalnya di kejaksaan baiklah gitu, tapi artinya kan kita mesti juga waspada iya. dengan, pembaruan kejaksaan gitu. Kita kan tahu ya, sekarang ini juga agak aneh kadang-kadang, misalnya waktu kasus Nadiem kemarin di pengadilan, kok kasusnya yang ngawal tentara, misalnya gitu ya. Kita kan zaman sekarang nih harus istilahnya read between the lines gitu, ini di balik ini ada Ada apa? apa gitu. Sempat yang kejaksaan juga ada sedikit inilah, dipantau dengan drone, ada ya Ya, kira-kira setahun atau 2 ada tahun yang lalu. Jampitsus diinteli. Nah, jadi memang ada ini jugalah, apa, kejaksaan juga punya, power yang ingin digunakan, tapi juga ada kepolisian yang juga nggak mau power-nya hilang, misalnya itu terjadi di banyak undang-undang termasuk di sini. Nah, jadi itu mesti dijaga, bukan berarti kita, punya preferensi tertentu. Kalau saya sih menurut studi ya kejaksaan memang Nah, oke gitu. tapi harus ada mekanisme yang memastikan bahwa Ah, mereka bisa benar dengan benar gitu ya? ya peluang-peluangnya itu peluang tadi misalnya negosiasi, pembuktiannya nanti walaupun secara perdata ya Iya. sekali lagi, maka itu kita harus memastikan itu. Terus kedua, jangan sampai kita terlena gitu, "Wah, selesai nih masalah korupsi di Indonesia karena udah ada undang-undang perampasan aset." Nah, itu salah berat. Karena korupsi Iya, itu faktornya banyak. kenapa? Dan sadarkan publik bahwa Heeh, itu bukan panasea gitu, itu bukan keris sakti yang ketika itu sudah jadi maka otomatis korupsi akan bisa akan bisa dihilangkan. hilang ya. Karena, perampasan aset itu tadi masih banyak bolongnya, Ya, kemungkinan-kemungkinan disalahgunakan juga, tapi yang, persoalan berikutnya adalah efek jera dalam konteks pidananya itu juga perlu terus-menerus dikuatkan. Nah, sementara kita juga tahu
pidana tindak pidana korupsi itu sekarang ini kan juga jadi bahan perebutan. Mhm. Perhatikan deh, Sarana untuk ini soalnya. kejaksaan, KPK, KPK kan sekarang udah nggak kayak dulu ya, sejak 2019 dibunuh oleh secara legal. Dapatnya bupati gitu yang kecil-kecil Ah, gitu ya. jadi berebutan kasus korupsinya tuh kelihatan loh sekarang. Perhatikan deh, antara kejaksaan, dengan KPK. Kepolisian karena ada KPK ya, kepolisian juga di sini agak minim gitu ya. Tapi perebutan kasus-kasus ini juga banyak yang bisa dipahami karena kasus korupsi itu apa ya, kalau disalahgunakan memang gede sekali keuntungannya untuk si oknum-oknum yang menyalahgunakan ini. Makanya berebutan itu terjadi dan ketika saya bilang disalahgunakan untuk keuntungan, keuntungannya kan bukan hanya keuntungan duit, di Iya, politik. politik. Bahkan yang sekarang cukup kuat kan politiknya. Iya, untuk daya tekan, Daya daya tekan, ya mau lihatlah minta apa kasus-kasus yang udah heboh kemarin Iya, ya, lepas dari perkaranya kita nggak bisa bahas karena terlalu detail nanti kepanjangan, tapi kan dari kasus Tom Lembong, iya. kasus, Nadiem, Nadiem, Bu Ira Bu itu Ira. ya, itu kan udah kelihatan tuh. Belum lagi ada sinyalemen ya kita lagi-lagi belum bisa buktikan, tapi jangan-jangan nih korupsi di Pertamina juga soal ganti pemain nih, misalnya gitu. Nah jadi, kita mesti awas di soal itu juga, jadi artinya pun kalau sudah ada undang-undang perampasan aset, bagus, tapi pidananya tetap mesti kuat. Pencegahannya apalagi, plus policy dari atasnya. Tadi tuh misalnya Pak Prabowo bilang, "Ya udah deh, kita beri ampunan saja." Itu masih digodok loh. Iya. Kita nggak kelihatan aja sekarang, tapi di dalam tuh masih digodok. Gimana cara memberi ampunan itu? Beberapa teman ekonom itu Mhm, mencurigai salah satu nanti sumber keuangan di tahun 2026 ini, ketika mhm, nanti benar-benar pajak nggak bisa naik, apa ya, mhm. itu salah satunya duit-duit dari itu gitu, semacam pembuktian. Pengampunan pengampunan itu Iya, kan. Itu yang duit-duit ngeri. yang diparkir di offshore itu nanti masuk ke sini lagi dengan Nah. syarat itu tadi gitu. Jadi kita mesti liatin aktornya juga, nggak bisa, undang-undang menyelesaikan masalah atau kalau udah ada tim anu, misalnya tim apa sekarang kan banyak ya, penertiban kawasan hutan segala macam gitu, maka masalah selesai. Enggak, lihat dulu aktornya nih ngapain sebenarnya. Jangan-jangan menggunakan Oke. undang-undang maupun institusi yang diciptakan itu untuk kepentingan mereka sendiri. Ada yang menarik juga di dinamika pembahasan ini, ini kan kalau ngomong konstelasi DPR hari ini hampir semuanya setuju soal ini. Bener, heeh heeh. Tapi ada satu partai yang kebetulan malah ini partai yang di luar apa, koalisi pemerintah Oh, gitu ya, iya, yang kelihatannya itu memberi beberapa catatan gitu tentang iya. ini. Bahwa kemudian mungkin ini bisa dipakai untuk menekan oposisi dan Mhm sebagainya gitu kan. mhm. PDI Perjuangan kan yang Yang memang tinggal satu yang nggak ikut makanya. Nah, koalisi. ini membacanya gimana? Kenapa justru partai yang dalam tanda petik harusnya kan diuntungkan ketika apa, Ah. undang-undang ini disahkan karena kemudian sesuai dengan harapan publik, tapi kemudian partai yang berada di luar sistem ini malah memberi catatan gitu. Ini kira-kira membacanya gimana? Ya, pertama kalau menurut saya sih, saya, punya apa ya, punya analisis, punya catatan bahwa memang, PDI Perjuangan itu sedang memainkan perannya sebagai penyeimbang. Jadi mereka kritis aja. Jadi memang kalau kritis ya kayak yang tadi saya sampaikan itu kan Oke, sebenarnya nggak murni dari saya iya, baru ya, iya, tapi banyak dari orang udah banyak, bilang itu. Cuma saya ikut menyuarakan. iya. Nah, saya melihat, eee, satu partai yang tersisa itu sedang memainkan peran itu, yang menurut saya penting. Dan yang kedua juga, saya kira PDI Perjuangan juga cukup peka untuk melihat bahwa kalau ada kong kali kong, kita masih pakai kalau ya, karena Iya, iya. undang-undangnya masih Ya, RUU kan. apalagi realnya ketika ini nanti di-exercise, yang punya power kan kejaksaan. Nah, itu dia. Dan itu kan dalam tanda petik di bawah kendali presiden. Benar, kejaksaan itu maupun apapun lah, semua penegak hukum kan di bawah kendali presiden. Presiden adalah koalisi gitu. Dan, artinya bahkan ketika bicara presiden pun ini ada lingkaran yang lagi juga cari pengaruh dan lain sebagainya. Sangat-sangat rentan disalahgunakan. Iya, Nah dalam situasi seperti itu pasti yang nggak akan punya bargaining position kuat, iya, ya PDI iya. Perjuangan Karena karena mereka mereka di bukan luar anggota barisan. koalisi gitu. Iya, 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 Jadi iya. maksud saya, dengan segala husnuzonnya gitu ya, prasangka baik, saya melihat PDI Perjuangan sedang mainkan peran itu, tapi
Saya kira kita juga mesti skeptis, tidak gampang terharu, saya suka Mhm. bilang istilahnya gitu ya. Kalau, Mhm, eee, bagi saya yang agak agak kemudian apa ya, semakin membesarkan tanda tanya itu, mhm, salah satu yang kemudian mendorong ini apa, memperbesar kecurigaan itu Ahok gitu. Orang yang mmm, bagi saya minimal itu, masih sangat kuatlah image-nya bahwa dia itu memang yang bersih dan sebagainya. Karena bagi Ahok nggak butuh kita kalau, untuk kebutuhannya, mengurangi korupsi, undang-undang perampasan. Yang dibutuhkan malah pembuktian terbalik gitu. mhm, Nah, ini kan akhirnya lah kalau Ahok aja merasa apa, nggak diperlukan, karena nggak ada efek ininya, mhm. kenapa kemudian kita bisa mau menerima gitu loh sebagai nah ini publik ini kan masih bingung gitu kan, Iya, karena kemudian dia memang detail sekali iya undang-undang itu pasti teknis sekali, iya. teknis hukum. Mhm, Nah, ini pertanyaannya kemudian, apa yang kalau ini tidak bisa menjadi obat, apalagi yang kemudian bisa kita dorongkan ke pemerintah untuk menyelesaikan masalah korupsi? Karena kemarin 2 kepala daerah barengan, mhm, habis itu apa, pejabat pajak gitu kan mhm yang ini. mhm. Seolah-olah kita kan nggak pernah kapok gitu Mbak, nggak pernah belajar, nggak pernah kapok untuk ini terus saja gitu. Iya iya iya, itu kalau bicara apalagi yang bisa kita dorong memang itu PR-nya banyak Mhm, sekali ya. Jadi, eee, RUU perampasan aset oke setuju gitu ya, tapi juga berarti misalnya pembuktian terbalik, itu tuh dalam undang-undang perampasan aset ini sebenarnya mulai diperkenalkan. Nah jadi, misalnya itu didorong. ya itu teknisnya gimana sih? Kita kan sudah punya Oh. LHKPN itu ya, itu nggak cukup ya? Nggak Atau cukup, apa problemnya dengan LHKPN itu apa? karena LHKPN itu tidak di-follow up. Jadi saya pernah diskusi waktu itu kami diundang rame-rame oleh waktu itu masih Bu Sri Mulyani, nanya, "Gimana ya kita mau Jadi bersihin?" ngasal aja maksudnya? Jadi kan di-submit nih, Iya iya. nggak dianalisis. Lah iya, artinya kalau itu ngarang atau itu bener apa Wah, enggak itu nggak ada nggak ada pembuktiannya? analisisnya. Iya tetap bagus karena kan jadinya kan kita sekarang nih publik nih suka ngambil karena itu terbuka ya Iya datanya iya. ya. Kita jadi tahu, wah ini aneh banget ini misalnya. Hanya ngomongnya punya rumah satu tapi ternyata Heeh, ini di dalam mana-mana. hal keterbukaan informasi itu bagus banget, dalam hal warga yang aktif itu bagus sekali, tapi harusnya itu kan ada yang menganalisis. Siapa? Paling tidak misalnya di kementerian masing-masing, kan ada Oke. inspektorat jenderalnya misalnya, kan setiap kementerian pasti ada kan? Atau misalnya KPK harusnya, Jadi ada menganalisis. unit khusus yang untuk memverifikasi itu ya? Betul. Jadi, "Wah ini apa nih, nggak wajar nih." Baru kemudian, "Coba buktikan," gitu kan, pembuktian terbaliknya kan sebenarnya di situ. Mmm. Nah itu harus dilakukan. Jadi kalau misalnya pertanyaan besarnya kita mesti ngapain, ya memang kita mesti apa ya, mesti galak betul kepada, orang-orang di atas sana, elit Mhm politik. mhm mhm. Karena semua itu ada di level policy tingkat tinggi. Iya Bikin undang-undang, iya perubahan undang-undang tipikor, dan itu semua pasti negosiasinya banyak iya. sekali. Dan kita nggak bisa berharap berharap, nggak bisa. Iyalah. Nanti harapan lama-lama habis, kita mesti bergerak. Untuk mengatur sesuatu yang tapi kemudian yang membuat peraturan itu mereka-mereka sendiri kan Benar, gitu kan. benturan kepentingan kan. Jadi pasti mereka, "Ya gue rugi nih," ibaratnya gitu kan, "Gue rugi nih kalau gue bikin undang-undang kayak gini, ngapain?" Akhirnya makanya RUU perampasan aset ini udah lama sekali ditunda terus kan. Kan dari ya itu tadi saya aja ikutan 10 diskusi dari tahun yang 10 tahun lalu. yang lalu gitu. Ditunda terus. Ini baru undang-undang perampasan aset, belum perubahan undang-undang tipikor, belum kita minta balikan KPK seperti yang dulu. Itu juga salah satu yang menurut saya kunci penting. KPK tuh mesti dibalikin lagi kayak dulu, Gimana? jangan diguna. Jelaskan apa yang dirusak oleh Jokowi dari KPK itu? Wah, banyak. Satu, sekarang KPK itu di bawah presiden. Dulu dia independen. Jadi dia memang bisa dikontrol. Jadi kalau ada tuduhan, ini KPK dipakai untuk kepentingan politik. Saya sih bilang, nah itu akibatnya 2019 gitu. Jadi harusnya itu satu ya, harusnya dia independen seperti dulu. Tapi independen itu kan bukan sekedar kata-kata ya. Yang kedua juga misalnya eh ininya apa pegawai-pegawainya. Nah, dulu kita kenalnya dengan istilah ini kok orang-orang kena tes wawasan Iya kebangsaan nih. iya. Tapi lebih dari tesnya, dulu sebelum KPK 2019 itu dulu itu sistem kerja di KPK itu profesional sekali, Iya beda dengan ASN iya biasa. Nah iya. sekarang Jadi mereka ASN. jadi ASN. Jadi, kemungkinan untuk nerima apalah suap segala macam juga besar. Kemudian juga sekarang KPK bisa mengeluarkan SP3. Ya, kalau Surat dulu nggak pemerintah. boleh gitu. Dulu nggak boleh.
Nah ini yang saya tadi baru cerita kan SP3 yang dikeluarkan. Oh maaf kami nggak bisa melanjutkan kasus nikel Jadi karena begitu penyidikan harus selesai sampai betul, dituntut kan gitu kan. betul. Sehingga mereka lebih hati-hati. Kalau belum ada 2 alat bukti biasanya lebih ya, mereka nggak akan menetapkan Iya, orang jadi iya. tersangka. Yang Karena mana bagus ya, karena nanti resikonya kan kalah di pengadilan kalau resikonya kalau kalah di pengadilan, langsung real aja resikonya kan. Kemudian juga, KPK sekarang dengan sistem kepegawaian yang seperti itu, banyak juga dimasuki oleh, orang-orang semua yang punya kepentingan. Karena kan penuntut KPK memang harus jaksa. Penyidiknya ada penyidik KPK, tapi juga ada penyidik dari polisi polisi. Sekarang banyak dipenuhi oleh, polisi. kepentingan kepolisian. Belum lagi yang terakhir ininya, komisionernya juga kan sekarang, apa ya, Enggak, ini juga mau ketemu sama Mbak Bibip banyak ya. benturan kepentingan lah. KPK itu kan dari awal Ya, komisioner itu heeh, prosesnya kan ada pansel, betul, terus nanti di apa fit and proper, heeh, di habis itu DPR. dipilih terbaik 10 atau berapa gitu ya. Habis itu Ya, kan nanti baru ditetapkan oleh presiden kan gitu. mhm. Tapi yang dalam tanda petik yang memberi kata putusnya kan presiden ya, dari awal kan seperti itu. Tapi kenapa Awal tuh. dua tiga atau 3 komisioner lah, 4 lah, 4 pengurusan komisioner itu sampai zamannya Pak siapa yang 2000 Jokowi yang pertama itu. Itu kan relatif tidak bisa dikendalikan oleh presiden gitu, Mhm, relatif lah. mhm. Kenapa kok kemudian itu begitu dalam tanda petik begitu cepat berubah di zamannya Jokowi yang periode kedua itu? Karena secara itu tadi, undang-undangnya sekarang yang sejak revisi 2019 bilang bahwa memang KPK itu di bawah presiden. Oke. Kalau dulu itu satu pasal yang waktu itu kita tolak Krusial semua. sekali ya. Kalau Mhm, sekarang jelas-jelas di bawah presiden. memang di bawah presiden. Nah jadi, apa, itu yang terjadi. Oh ya dan sekarang juga kan dibuat mekanismenya ada dewas, dewan pengawas. Oke. Tapi jadinya pengawasan internalnya sekarang sangat-sangat berkurang. Gitu. Jadi memang, KPK ini yang benar-benar sudah rusak dan akhirnya ya korupsi digunakan sebagai alat kepentingan politik. Sekarang belajar dari praktek-praktek negara lain, kan Mbak Bibip Mhm, juga banyak mhm. bandingan-bandingannya. Ada nggak semacam KPK itu yang berhasil dan apa yang kemudian itu membedakan dengan yang ada di Indonesia yang gagal, yang tidak efektif seperti ini? Sebenarnya waktu KPK dulu dikonsepkan, dulu saya juga ikut kajiannya lama 2000-an awal, saya baru lulus kuliah itu. Itu, kita meniru Di Hong Kong kan di ya kalau Hong nggak salah? Kong, Independent Commission Anti-Corruption ya, Iya. ICAC itu. Kita niru sekali, ICAC. Nah, karena kita meniru dan cukup berhasil meniru sebelum 2019, maka sebenarnya salah satunya yang jadi model adalah kita. Jadi kayak KPK-nya Malaysia, belajarnya ke kita. Gitu ya? Belajarnya ke kita sebenarnya, sebelum 2019. Dan kemudian juga ada, apa, Jakarta Principles. Jadi ada beberapa apa, pernyataan yang memang dirumuskan dalam pertemuan di Jakarta tentang bagaimana membentuk komisi anti korupsi yang independen Independen. dan efektif Dan itu. lagi-lagi itu modelnya KPK. Modelnya KPK, dibuatnya juga di Jakarta. Tapi, apalagi ya, barangkali adalah beberapa yang lain yang dibuat juga. Tapi yang penting kan yang membedakan apa? Nah, yang membedakan, yang membuat kita dulu semangat betul bikin KPK, ICAC itu juga membuat, eee, apa, komisinya KPK-nya mereka dan ini yang di-copy di kita, independen dalam arti mereka bisa punya penyidik sendiri. Iya. Karena asumsinya penegakan hukum yang existing itu korup. Iya. Nah, ICAC waktu itu diserang sama polisi. Berantem ya sama polisi ya? Berantem, memang diserang betul, dikerubutin, jadi secara fisik gitu. Di KPK kan juga terjadi, kasus cicak buaya Iya. 2009, Berjilid-jilid itu sampai berjilid-jilid, 3 jilid itu. sampai yang Novel Baswedan Iya. juga dikerubutin kan secara literal itu di dalam KPK. Kemudian penyiraman air keras Novel Baswedan. Nah jadi, pembedanya memang di situ. Bagaimana si badan independen ini memang memisahkan diri dari sistem yang existing karena sistem itu sudah korup. Iya. Itu Ya yang bahkan memisahkan keberadaan diri. KPK itu kan karena ada realitas bahwa Betul. lembaga-lembaga itu korup kan gitu. Istilahnya kan dulu mana mungkin kita bersihin rumah pakai sapu kotor. Nah, itu istilah yang pas banget. Nah, jadi
Justru itu begitu 2019 undang-undang direvisi, itu semua yang dibikin blur Iya. independensi itu, yang keterpisahan itu. Makanya KPK itu juga perkaranya itu kan masuknya pasti harus ke pengadilan tindak pidana korupsi. Jadi beda, bahkan pengadilannya pun dibedakan gitu. Iya. Nah, itu semua kita tiru memang dari praktek-praktek yang ada di Di luar Hongkong. negeri, termasuk di terutama ya, bukan termasuk, terutama di Hong Kong. Kalau dari sisi bagaimana publik merespon program-programnya anti korupsi ini, bisa nggak ada semacam terobosan? Karena selama ini kalau saya melihat KPK itu kan ya dalam tanda petik kehilangan dukungan. Ya benar, Itu kan benar. sejak kasus Cicak Buaya yang jilid 2 itu ya, habis itu kan rasanya Adalah sudah semakin ini gitu kan, sehingga puncaknya sampai ketika direvisi pun tidak terlalu tidak terlalu pembelaan publik itu akhirnya ya. berhasil direvisi. Iya, karena kan ada kayak semacam dipecah kan waktu itu kan, Iya, ada isu apa macam-macam. betul sekali. Nah, itu mungkin nggak sih mengembalikan lagi trust publik itu? Karena kan tanpa dukungan publik yang kuat terhadap gerakan anti korupsi, itu kan juga berat sekali. Benar, benar. Iya, memang harus publik nih yang mendorong, karena, benar sekali dulu itu kan karena publik kuat, mereka mereka tuh maksudnya orang yang pro koruptor ya, mereka udah melihat nih, wah ketahan 2009, ketahan lagi waktu Novel Baswedan karena, publiknya kuat. Makanya mereka pakai narasi, waktu itu buzzer banyak sekali. Bahkan waktu itu saya ingat sekali saya berantem sama teman sendiri sesama masyarakat sipil. Karena waktu saya bilang, "Nggak bisa ini KPK, kita harus bela segala," mereka bilang, "Oh, kamu bela," gitu loh. "Aduh, kamu nggak ini dengan apa itu, pluralisme," Nggak gitu. nasionalis. Heeh. Jadi lelah sekali memang waktu itu. Nah jadi, oke sekarang udah kadung ya, udah terjadi pelemahannya, tapi berarti memang publik yang harus dikuatkan lagi dan, barangkali sekarang mesti lebih banyak kita udah tidak bisa melihat institusi lagi, maksudnya bela KPK ya KPK-nya begini, kita mesti masuk ke isunya. Jadi isu soal, tadi tuh misalnya, oke kalau kita masih mau anti korupsi, berarti coba balikan dulu KPK-nya seperti yang lama. Kemudian kita ajak warga untuk kritis. Ini Pak Prabowo bilang pengampunan koruptor, apa nih maksudnya? Jadi jangan merasa, apa yang dilakukan baru-baru ini oleh pemerintahan Prabowo Gibran itu sudah baik-baik saja. Karena yang digaungkan kan karena kita selalu main narasi ya, makanya saya senang kalau diajak ngobrol podcast gini, karena kita mesti ngasih counter naratif gitu. Yang digaungkan adalah mereka membuktikan bahwa, wah sekarang nih koruptor lebih banyak, coba lihat Riza Khalid, coba sekarang diburu dan seterusnya. Nanti dulu. Jadi kita ajak publik tuh untuk mikirnya lebih kritis. Nanti dulu. Tadi tuh, satu kalau dibandingkan dengan kerugian negara yang terjadi selama ini, Iya. tetap jauh lebih besar. Kedua, jangan lupa ganti pemainnya. Iya. Oke, Riza Khalid diburu. Iya. Saya setuju, itu setuju. Nggak mungkin kita bela Riza Khalid kan. Ada posisi yang kemudian menggantikan. Tapi ini apa nih di balik ini? Gitu. Jadi kita lebih banyak perlu melakukan pendidikan kewargaan, pendidikan politik untuk publik supaya lebih kritis, mampu untuk ngelihat di balik fenomena yang dinarasikan keren banget gitu. Dan kemudian ya ngajak publik untuk menuntut sekeras-kerasnya. Kalau perlu turun ke jalan. Tapi lebih dari turun ke jalan, mungkin maksudnya bukan lebih dari ya, tapi maksudnya tapi kita memperluas perbincangannya mesti diperluas Yang gitu. paling saya khawatirkan dengan kemudian publik itu tidak lagi merasa terlibat dengan proses atau ownership-nya terhadap proses penegakan pemberantasan korupsi itu. Kita itu semakin impunitas terbalik, Mbak, kebas. Hmm. Kita itu tolerir terhadap berbagai macam praktek yang itu bahkan yang paling kecil yang kita alami sendiri. Saya melihat misalnya realitas hari ini berbagai macam di bawah sekali. Misalnya orang itu tidak lagi mempermasalahkan parkir liar. Orang meributkan kalau parkirnya kemahalan itu. Benar. Tapi kalau keberadaan bahwa itu adalah sebuah realitas korupsi di tempat yang paling bawah, itu tidak lagi dipermasalahkan. Artinya ke atasnya apalagi gitu. Benar. Menerima pejabat bermewah-mewah misalnya, ngelihat polisi berpangkat rendah tapi bisa gaya hidupnya di kampung misalnya. Hal-hal seperti itu kan kemudian tidak ada lagi sense bahwa ini salah gitu. Ini korupsi. Ini gimana cara mendorong itu dari sisi warga?
Tapi saya melihatnya kebalik dulu nih, Gimana? bahwa warga justru berperilaku seperti itu karena mereka melihat yang di atas juga nggak peduli Iya, hukum. iya. Dari sisi pelakunya iya, tapi dari sisi warga yang kritis gimana melihatnya? Ya berarti kita mesti kasih kita mesti kasih misalnya gini, kan warga ngelihat, ya putusan MK aja bisa dikadalin untuk Gibran misalnya gitu. Ya udahlah gue juga nggak usah peduli hukum gitu misalnya ya. Nah berarti kan kita kasih counter naratifnya bahwa, eee, memang waktu itu karena kekuasaan yang terlalu besar lah yang mengkooptasi nepotismenya, paman Usmannya dan segala macam begitu ya, yang memungkinkan penyalahgunaan hukum itu terjadi. Artinya kita mesti lebih keras justru untuk mengkritik. Jadi jangan yang, "Ah udahlah kita diem aja lah mereka juga, eee, menyalahgunakan hukum seenaknya." Justru kita mesti lebih keras. Setiap melihat nepotisme kita teriak gitu. Iya. Nah kemudian, barangkali kita juga mesti lebih sabar melakukan pendidikan politik. Jadi nggak hanya sekali diskusi publik Oh dianggapnya iya. selesai gitu ya. Nah ketika lebih sabar itu kita bilang ke mereka, ke publik secara umum lah gitu ya, bahwa sebenarnya itu, eee, perilaku-perilaku korupsi yang kecil-kecil itulah yang kemudian menyumbang pada ini negara nih jadi saya tuh sebagai orang hukum ya, kayak lawless society, Iya, masyarakat yang nggak punya hukum. iya, Nah, itu artinya sebenarnya merugikan kita. Nah, jadi iya. barangkali kita tuh kayak mesti membumikan narasi Semakin korupsi kita itu. cuek dengan itu, nanti Heeh, semakin kita, heeh. terugikan kan dalam proses Ya, jadi kehidupan berbangsa. saya sendiri nggak punya formulanya, tapi saya udah coba ngomong sama beberapa ahli komunikasi, gimana untuk membumikan isu korupsi dan kekacauan hukum. Untuk Iya, bilang bahwa, eh kalau kayak gini nih yang rugi tuh kita loh. Ya misalnya untuk bilang bahwa, eee, kalau kita nggak peduli politik, maka sebenarnya bahwa Anda nggak dapat 19 juta lapangan pekerjaan, itu karena iya. kita diem, gitu. Kemarin menarik karena ada Heeh. di beberapa medsos itu anak-anak SMA itu sudah Iya. muncul kayak gitu. Benar benar. Soalnya saya juga pernah ya, jadi saya kan lagi rajin datang ke komunitas-komunitas. Ketemu sama satu komunitas remaja yang mempelajari para pendiri bangsa, itu komunitas keren banget. Nah ini anak yang nanya ke saya umurnya mungkin 15 tahun atau 14 Iya, tahun. Nanyanya polos sekali, tapi saya merasa punya harapan, tapi sedih juga gitu. Karena amatan dia benar, dia bilang, "Bu kenapa sih," karena dia umurnya jauh sekali ya, "kenapa sih polos banget nih? Kan kita udah tahu nih kalau nebang pohon segala macam bikin banjir. Terus itu orang-orang itu tetap nebangin pohon. Polos banget kan. Terus, dan tapi saya harus menjawabnya bukan dengan bahasa yang tinggi-tinggi akademik kan. Saya bilang, "Itu namanya serakah." Eee, Orang tuh kan mungkin dia nggak butuh pohon, tapi dia serakah. Dia tahu dia punya power, ya dia iya, pakai aja gitu. iya. Nah maksud saya, narasi yang kecil-kecil seperti itu kayaknya mesti kita perbanyak. Dan seawal mungkin kan menyasar kelompok Mhm, usia ini yang mhm. sedini mungkin mereka. Benar, bayangkan mereka nebang pohon, mereka dapat duit, kita loh yang kena banjir. Nah, saya membahasanya dengan cara itu. Nah, mungkin kita mesti perbanyak bahasa-bahasa seperti itu untuk keluarga. Karena yang hilang itu misalnya hari ini tadi misalnya Mhm, kita itu pernah punya banyak sekali histori, pendiri bangsa mhm. yang menerapkan apa, kehidupan yang bersih Ya, dari korupsi kan kayak gitu ya. Hatta gitu Kayak ya, hebat Hatta banget. atau bahkan Mhm. apa, Jenderal Hugeng Hugeng, misalnya, betul. bagaimana seorang Kapolri tapi kemudian, berpenampilan dan Mhm, sekarang hidupannya nggak ada sangat lagi. sekarang nggak ada lagi. Nah, artinya itu kan kemudian bisa dipakai sebagai salah satu Benar, pattern gitu kan. Kalau ya. ada role model gitu, hari ini ada nggak sih kita bisa mengambil pola yang kayak gitu? Mmm, Pemerintah itu punya kemarin itu misalnya yang diketawain ketika kejadian kasusnya Madiun itu kan, hanya 1 bulan sebelumnya Madiun itu mendapat penghargaan sebagai daerah yang oh, paling bersih iya dari ya, korupsi gitu. kontras betul. Makanya. Iya iya Nah, iya, tapi kan kita dulu pernah punya namanya Bung Hatta Award itu kan. benar. Harusnya kan orang-orang yang mendapatkan apa, award itu kan bisa kita pakai sebagai role model. Hari ini ada nggak yang semacam itu? Nggak ada. Saya kan juga di Dewan Juri Bung Hatta Award dan kami udah beberapa tahun nggak ngasih lagi, karena Anda tahu siapa yang Mas Win tahu siapa yang Terakhir. dapat? Jokowi. Jadi itulah bahayanya juga memberikan award untuk orang-orang yang ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan perbuatan selanjutnya.
Iya, 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 iya. Jadi kami tuh waktu itu ribut di dalam. Harusnya kalau sudah meninggal gitu ya, karena track record-nya sudah selesai gitu Iya, ya. kami ribut di dalam minta agar yang buat Jokowi lah minimal Iya. cabut. Saya Tidak ingat juga disetujui. Yasin, siapa, Syahrul Yassin Limpo itu salah satu Heeh, bupati, terus gubernur yang waktu itu dianggap gubernur. paling bersih kan gitu kan. Ternyata apa Setelah jadi gitu menteri kan. Terus ada beberapa lah, Gamawan Fauzi Kemauan Fauzi. dapat dapat ini juga kalau nggak salah Bung Hatta Anti Corruption Award. Terus satu lagi waktu saya jadi juri, saya jadi jurinya belakangan ya. Iya. Setelah Jokowi saya tidak memilih Jokowi. Disclaimer. Saya itu pas zamannya siapa sih yang dari Makassar itu. Dan kemudian juga dia punya masalah. Nah, jadi balik ke pertanyaan Mas Win tadi, artinya kita sekarang nggak punya. Kalaupun ada orang yang kita elu-elukan, ternyata dia populis aja, kayak Jokowi. Dan sekarang kita punyalah beberapa pemimpin populis ya, ada KDM misalnya, wah pasti langsung diserang nih. Bisa diserang ya kalau menyinggung-nyinggung soal itu. Apa yang nyenggol sarang lebah itu. Ya, tapi Enggak lah. Kalau kita kan bener po, jangan. Tapi kan di situ poinnya. Kita itu sering sekali sekarang melihat sosok bukan pemikiran. Iya. Nah, jadi kita kayak mungkin yang akan menyerang kita itu karena kita menyerang KDM misalnya, mereka kan ngelihat sosok ya mungkin sebagian ada yang dibayar ya, tapi kan kita punya kecenderungan seperti itu. Iya. Sama halnya dengan zaman dulu saya berantem sama teman sendiri karena mereka memuja Jokowi. Iya. Karena ngelihatnya, wah ini dia penyelamat kita. Iya. Tapi nggak ngelihat polisinya kayak apa. Iya. Nah, balik ke pertanyaan ke Mas Win tadi, menurut saya sekarang nggak ada. Nggak bisa ya. Mm-mm. Kalau dalam konteks kemudian memberi ruang yang itu, saya contoh konkretnya tuh gini. Hari ini saya memahami korupsi itu kayak misalnya di tahun 2007 itu orang mendambakan naik kereta itu yang rapi, gitu kan. Waktu KRL kita masih Ya. Saya seperti sering itu naik gitu KRL, kan. saya menikmati KRL yang sekarang. Atau naik kereta api yang ke antar kota yang nggak Ya, ada tempat bagus ya duduk, yang sekarang. nggak ada. Tapi kan hari ini ketika sistemnya itu dalam tanda petik mengkondisikan orang untuk Iya rapi, sih, benar. itu kan ternyata bisa kita. Bisa. Itu contoh yang Nah, bagus tuh sebenarnya. makanya kebuntuan kita ngelihat Mm-mm. memberantas korupsi hari ini kan begitu jumut karena kemudian kita kayak ngerasa nggak punya ini. Mm-mm. Kebayang nggak kira-kira ada cara terobosan kayak bagaimana Jonan mentransformasikan KAI itu? Tapi saya setuju Mas Win sih, pertanyaan itu sebenarnya penting karena kita mesti dikasih harapan juga, ya kan, politics of hope gitu ya. Iya. Kalau nggak kita ada jadi warga Ya negara benar-benar nggak ada Indonesia. ini loh, terus ada ngapain gitu loh ini. Benar. Ikut korupsi semua aja kalau gitu. Dan saya setuju, masa kepemimpinan Jonan di KAI itu model sebenarnya. Karena dia radikal betul. Model transformasi bukan hanya bisnis ya, tapi transformasi pola masyarakat, perilaku. Benar, perilaku juga berubah. Kayak tadi saya bilang, saya kesini naik KRL dan saya sekarang senang sekali naik kereta juga keluar kota ya. Dulu saya sempat ngerasain karena saya suka naik gunung. Dulu kalau naik gunung namanya mahasiswa ya, pasti naik kereta. Keretanya tuh dulu tuh kita tuh yang tidur di bawah, agak jijik banget deh, nggak mau pipis di Kalau pernah kereta. naik ke Semeru itu naiknya Matarmaja itu ya. Saya dulu ke Semeru Itu ya. di depan toilet duduknya gelar tikar, gelar koran gitu kan. Ya saya dulu ke Semeru naik kereta itu ekonomi ya. Nah, jadi memang radikal betul. Jadi apa yang beda dari Jonan ya? Saya kira ada beberapa yang sudah menjadikan dia objek disertasi penelitian. Saya kira memang satu dia punya integritas dan dia punya integritas dalam arti ketika dia melakukan perombakan itu tujuan dia bukan tujuan politik tertentu atau ngambil keuntungan duit. Dia memang profesional betul. Oke, saya mau makanya terapkan good governance. Rapin semua. Saya ingat sekali karena saya sempat ngasih training yang salah satu inspirasinya adalah beliau. Nah, jadi waktu itu ada cerita gitu misalnya dia ngirim staf-staf KAI yang kelas bawah, jadi bukan pejabat studi banding untuk kemewahan. Ke luar negeri, coba lihat gimana kereta di luar negeri dikelola misalnya dengan segala kelemahannya juga gitu. Misalnya kayak gitu tuh. Nah, jadi buat saya mungkin yang harus dilakukan itu untuk membuatkan atau saya kira generasi yang berpikirnya sekarang nggak cari keuntungan uang, nggak cari keuntungan politik, dan dia mau membereskan suatu hal yang spesifik dan punya capaian yang jelas gitu. Barangkali itu. Karena bagi saya salah satu yang transformasi KAI itu kan kayak semacam membuat ruang bahwa kemudian kita itu
bisa kok sedisiplin Bi Singapura mhm. ketika itu konteksnya apa, Bener. pas gitu kan secara Mhm ini. mhm. Nah, imajinasi saya, bisa nggak sih korupsi itu dalam tanda petik, ada ya unit kecil lah, entah kantor, entah dinas, entah kabupaten, Bener bener. entah kementerian gitu, yang Mhm kemudian mhm. benar-benar dijadikan semacam lab gitu ya, untuk Bener. menunjukkan, ini loh kalau kantor instansi itu nggak ada korupsinya, pelayanan pasti akan Yes. bagus, penggunaan anggaran akan apa, efisien gitu misalnya, nggak ada lagi kerjaan yang sia-sia. Pernah nggak ada upaya untuk ke Iya. arah sana itu, membuat satu benchmark lah ya, tapi benchmark-nya di dalam diri kita sendiri gitu? Sangat perlu, setuju, dan sebenarnya pernah. Jadi kan saya kan juga di Badan Pengurus Transparansi Internasional Indonesia. Dari dulu itu yang dicoba dilakukan adalah bikin yang namanya Islands of Integrity. Mmm. Jadi, bener, kecil-kecil aja, di masing-masing kementerian atau institusi gitu. Nah, sekarang ini memang udah nggak terlalu Saya banyak ya. maaf, saya agak Heeh. agak apa namanya, bersunggut tadi itu soalnya langsung keinget di tiap kabupaten itu punya zona integritas gitu. Akhirnya cuma jadi label kan. Itu masalahnya. Nah, tapi sebenarnya beberapa kelompok kecil-kecil masyarakat sipil udah mulai membangun itu. Misalnya, teman-teman yang kerja di bidang peradilan, mereka itu memang sekarang kita harapannya anak muda sih ya. Iya. Mereka bikin semacam komunitas hakim-hakim muda. Ada ya? Ada, jadi ditemenin. Ada juga yang masuk dari komunitas misalnya di Kementerian apalah, Keuangan dan seterusnya. Yang kecil-kecil banget, dan ada beberapa lagi ya, saya maaf ya nggak kesebut tapi sudah Iya. melakukan. Saya tahu juga gitu, cuma nggak kesebut semua. Tapi, barangkali saya setuju Mas Win, kita mesti bikin yang kecil-kecil begitu karena begini, komunitas itu dibutuhkan juga untuk memelihara akal sehat dan Iya. integritas si orang-orang yang sebenarnya kita punya loh, Iya. orang-orang Iya yang itu yang ini. pikirannya bersih. Iya. Cuma begitu mereka Jadi masuk sistem, like minded, mind-nya rusak. itu kalau dicari itu pasti ada gitu. Heeh. Jadi banyak curhat, saya juga banyak terima curhat, termasuk kalau saya banyaknya bidang hukum ya. Mereka bilang, "Kita tuh idealis Mbak sebenarnya." Begitu masuk apalah gitu, Mhm. kejaksaan atau, Mhm. Mahkamah Agung. Tapi sampai di dalam, senior kita aja nyuruh kita korup. Kalau Bahkan kita nggak kalau mau, kalau nggak mau ya nggak selamat dia kan? nggak selamat. Kalau kita nggak mau, kita dijauhin. Mhm. Nah, orang-orang kayak gitu harus ditemenin. Jadi akal sehat mereka, integritas mereka terpelihara. Iya. Ke mereka kita ajak berjaringan, kita ajak diskusi, kita kasih benefit-nya dalam arti bukan uang, tapi mungkin Iya iya. ilmu pengetahuan, Jadi jaringan, kayak gitu. semacam membesarkan hati mereka bahwa berintegritas itu keren loh gitu. Mhm Dan mhm. itu kemudian apa, banyak yang seperti itu kalau kita ini gitu. Dan itu berarti kalau dari pengalamannya Mbak Bibip ada aja ya di Ada, tapi bagian itu? memang kecil, kecil sekali. Jadi saya senang banget Mas Win nanya ini, karena barangkali itu mesti kita buat lebih banyak lagi. Karena saya tahu persis ada yang udah mulai curhat, yang tadinya nggak terlalu peduli, misalnya ya, Iya, Kementerian Luar Negeri. Sekarang banyak banget loh yang, yang "Ini bagus. kementerian kita nih, ini gimana ya?" Ya tahu ya Iya, ininya karena ya, isunya ya. menterinya nggak ngerti diplomasi. Ada Loh, sih tapi yang ngomong videonya, Pak Dino sendiri itu loh. dia, ada videonya di Nepati Jalan yang konfirmasi itu. Tapi saya mendengar dari Iya, beberapa anak-anak jadi muda yang ke ada situ, pushback lah di mereka sendiri gitu ya. mereka pushback, benar. Jadi mereka, "Ini kayaknya nggak bener deh." Iya, Tapi kan mereka butuh diafirmasi, iya. butuh ditemenin. Nah, jadi yang kita mesti perbanyak memang. Karena bagian dari ya semacam apa istilahnya, ya lagi-lagi apa, kejumutan tadi. Mhm, Imajinasi saya dulu itu salah satunya yang memulai itu, mempelopori itu, institusi pendidikan tinggi. mhm. Karena kan harusnya mereka itu sangat menghargai, integritas, Benar, harusnya ya. menghargai apa, intelektualitas gitu. Tapi hari ini mereka juga bagian Iya, dari yang tidak lepas dari mhm. praktek korupsi gitu. Iya, karena itu struktural masalahnya. Ya rektor aja yang milih presiden, suara terbanyaknya gitu ya. Jadi struktural gitu. Jadinya akhirnya memang betul, kampus-kampus tuh terutama negeri ya, karena langsung dikooptasinya langsung, itu sekarang nggak banyak yang kritis secara institusional. Dosen-dosen banyak yang bagus, tapi, secara institusional mereka juga mingkem karena juga secara struktural udah dikooptasi. Tak dukung Mbak yang bikin kayak semacam kelompok-kelompok untuk Mhm ini tadi. Karena kemudian ini saya mau sedikit cerita ya mhm soal bagaimana saya menghargai transformasi KAI itu ya. Ya bukan hanya KAI sebenarnya, tapi kemudian kalau di Jakarta khususnya yang apa, integritas antar moda itu ya. mhm Saya itu kan tiap 2 minggu sekali pulang ke Malang. mhm mhm. Seringkali naiknya itu dari Bekasi, naik Mmm, turunnya dari Bekasi. Nah, dari Bekasi ke sini itu
Kalau dulu sama kayak sampean full full KRL gitu kan. Tapi begitu ada LRT itu, saya Iya, naik LRT. iya, Kemudian transit di Cawang, heeh. di Cikoko itu ya. Itu tuh saya menikmati bener, berimajinasi ini saya lagi di Singapura gitu. Yes. Karena disiplinnya orang dari ganti LRT ke mana ke KRL itu turun 3 lantai, itu ada satu momen masuk lift itu ngadep ke sana semua dan mereka nggak berbalik ke sini. Biasanya kan kita masuk lift terus ngadep ke apa pintu kan. Kenapa mereka nggak berbalik? Karena di lantai yang paling bawah itu pintunya yang di belakang gitu. Iya, Dan orang rapi sekali. rapi ya. Begitu Jadi banyak perubahan mindset ya, iya. udah perubahan mindset. Begitu masuk ke situ, karena sudah tahu kalau aturan itu tidak ada slogan, tidak ada petunjuk, tapi karena melihat yang lain itu seperti itu, mereka melakukan semua gitu. Rapi, nggak ada yulo-yulan, nggak ada ini. Nah, saya membayangkan kalau korupsi itu bisa kita dekati dengan cara seperti itu. Mulai dari yang paling kecil, mulai dari yang paling bisa kita jangkau. Pembiasaan Iya. ya. Iya. Kita tidak lagi mentolerir hal-hal yang koruptif itu. Memang mesti lebih banyak ke soal itu. Jadi saya sendiri misalnya suka dimintai tolong untuk pembekalan budaya anti korupsi di beberapa kementerian, di LPDP kemarin ya. Persis saya ngomongin itu. Saya bilang memang saya bukan motivator yang biasa bilang mulailah dari diri sendiri, enggak juga gitu. Tapi perhatikan bahwa itu kan pembiasaan tuh kalau kita suka bilang kultur gitu ya. Sebenarnya kan pembiasaan habitus gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada hal-hal yang kita bisa bangun. Sesederhana misalnya saya kasih contoh, saya pernah melanggar lalu lintas karena ganjil genap ya. Karena saya nggak tahu sekarang udah diperluas ganjil genapnya. Terus terang aja, si polisi yang menyetop saya semacam memberikan isyarat, mendingan bayar di sini. Itu lazim ya saya kira ya. Nah, saya bilang saya ke pengadilan aja. Tapi ini susah loh Bu, di pengadilan nanti repot bla 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 bla. Enggak apa-apa, saya ke pengadilan. Karena saya merasa kalau sekali saya bayar, saya nggak punya landasan moral untuk bilang ke orang, "Hei, jangan korupsi." Karena saya juga sebenarnya udah melakukan itu. Nah, jadi cerita-cerita kayak gitu menurut saya mesti diperbanyak dan bikin orang-orang rame-rame melawan dalam tanda kutip dengan cara menolak bahkan ketika kita dikasih peluang untuk ngasih uang rokok. Iya. Nah, yang hal-hal seperti itu memang kayaknya persis tadi, ikuti aturan, ngantri. Ngantri memang bukan soal korupsi ya, tapi kan perilaku yang menghormati orang lain. Iya. Kayaknya di kita tuh budaya itu deh yang Dan kurang. semakin kebangun mass yang kritikal untuk mereka bisa menyadari itu, akan lebih banyak lagi kan orang yang kemudian melihat, oh ternyata kalau antri enak kok gitu. Benar. Kalau mau Malah aturan lebih cepat selesai kalau ngantri. selesai, nggak ada ininya gitu. Dan mudah-mudahan diskusi kita nggak terlalu kemana-mana karena masih rangkaiannya itu tadi gitu. Iya. Tapi saya berharap audiens publik kita bisa memahami bahwa lagi-lagi undang-undang perampasan aset itu bukan keris sakti gitu ya, bukan panacea yang meskipun ini nanti bisa disahkan, Kitanya lebih galak tetap. masih banyak hal yang harus kita tetap awasi untuk prosesnya bisa mendapatkan tujuan kita gitu. Iya. Mbak Bibip, terima kasih banyak atas Sama-sama, terima kasih. waktunya, atas diskusinya. Banyak sekali yang kepingin disampaikan karena sudah lama banyak yang ini karena itu akhirnya ininya kemana-mana. Tapi mudah-mudahan harapannya nggak bosen karena banyak hal yang kita Sekarang udah tahu tempatnya, tahu nomor KRL-nya di mana. saya ingin ngobrol banyak soal sistem kepartean. Saya ingin ngobrol banyak tentang bagaimana menghilangkan korupsi di birokrasi. Iya. Saya kepingin ngobrol banyak tentang Dirty Vote Jilid 2. Ayo kita bikin daftarnya. Tapi nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Iya dong. Oke. Insya Allah. Thank you. Salam Pancasila. Salam Pancasila.